kembali ke tadi yang Satrio Pinilih tadi. Nggih. Nggih. Yang Pinilih tadi. Nggih. Yang Pinilih tadi itu mesti ada syaratnya ya. Syaratnya dia harus sehat jasmani dan rohani. Nggih. Kedua, dia menguasai sejarah. Ketiga, dia harus mengerti apa amanah leluhur atau pesan-pesan leluhur. Nggih, nggih. Kelima, dia pasti memahami politik secara mikro dan makro. Pasti itu. Kalau enggak, kelihatannya kok enggak akan jadi. Ya akan jadi. Iya, Nggih, jadi. nggih, nggih, nggih. Tapi nanti alam memang yang akan menentukan ya. Betul, betul. Nggih, nggih. Yang kembali ke tadi yang harta amanah itu kabarnya sangat banyak. Seberapa banyak sebetulnya ya? Waduh. Berapa triliun gitu nih? Sulit untuk melihat itu mungkin. Nggih. Mungkin itu, waduh, iya ya. Memang sangat banyak ya. Sudah lama enggak utet-utet hitung-hitung enggak. Tapi kalau bayangan saya ya, Nggih. dari 3 orean atau 5 orean tadi itu bangsa Indonesia tuh mungkin tinggal kipas-kipas gini aja ya. Oh, ngoten. Kipas-kipas gini aja. Nggih. Tapi yang jelas begitu dana amanah nanti cair, rakyat akan sangat makmur. Gitu. Iya, karena sang pemimpin tadi sadar bahwa yang harus damai, tentram, bahagia itu rakyat. Harus, gitu. Damai, tentram, bahagia itu harus rakyat. Nah, oleh karena itu, untuk menguasai dunia, lalu membuatlah negara-negara di bawah naungannya seperti Malaysia, seperti persemakmuran persemakmuran, seperti Brunei, terus itu Singapura ya, Australia itu kan negara semakmuran. Itu melaksanakan teori Majapahit. Sementara anak cucunya ngendangi candi aja ndak gelem, malah candi-candi dirusaki. Peninggalan dirusaki. Nah, nggih. Kembali ke tadi yang Satrio Pinilih tadi. Nggih. Yang Pinilih tadi. Yang Pinilih tadi itu mesti ada syaratnya ya. Syaratnya dia harus sehat jasmani dan rohani. Kedua, dia menguasai sejarah. Ketiga, dia harus mengerti apa amanah leluhur atau pesan-pesan leluhur. Kelima, dia pasti memahami politik secara mikro dan makro. Pasti itu. Kalau enggak, kelihatannya kok enggak akan jadi. Ya akan jadi. Nggih. Tapi nanti alam memang yang akan menentukan ya. Betul. Nggih. Jadi walaupun sekarang ini kayaknya berubah ke arah kerajaan itu kayaknya masih nggak mungkin. Masih nggak mungkin. Tapi kalau alam sudah menghendaki, kalau Tuhan sudah menghendaki ya semua akan. Tapi akhir-akhir ini Pak Zen, akhir-akhir ini saya itu mendapat undangan dari daerah-daerah yang intinya itu mereka membesarkan kearifan lokal. Seperti kemarin waktu di Tulungagung, ya, Tulungagung itu ada kegiatan Sarasian Budaya seluruh Jawa Timur di sana. Lalu dari Surabaya mengirim bagian pariwisata. Ya. Memang situasi ekonomi global dan nasional seperti ini yang bisa mengangkat kita hanya sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata itu ada kaitannya dengan peninggalan-peninggalan leluhur dan karya-karya seni yang harus kita tampilkan itu. Begitu. Nggih. Tapi kembali ke berubahnya ke arah kerajaan nanti itu tampaknya walaupun sekarang belum mungkin. Nanti kalau memang alam sudah menghendaki ya semua akan terjadi. Itu akan mungkin dan sudah menghendaki. Mungkin sudah dijelas. Iya. Lalu yang ketiga kemarin itu sebelum ke Tulungagung, saya bersama kawan-kawan ke Pamenang dulu ya. Pamenang. Kediri. Yang Prabu Jayabaya. Nah, itu lepas dari yang Prabu Jayabaya itu sekarang muksanya di mana dan bagaimana, tapi pemerintah daerah perlu memperhatikan secara fisik lokasi itu ya, lokasi secara fisik ya dipercantik karena bagaimanapun kalau daerah itu kabupaten misalnya atau kota ya
anggarannya kan mesti ada. Sekian persen untuk itu aja, misalnya dikapur bareng biar bersih. Lalu yang kedua, warung-warung itu juga dianulah. Juga di warung-warung yang jual-jual itu ditata yang rapi. Kemarin itu saya makan di sana, ini Mbah Jati itu, ini Mbah Jati nggih Bu, napa enten pecel, enten namung campur ngene lah. Saya paksa makan di situ, artinya di tengah-tengah rakyat. Tapi nun sewu Pak Jen, warung iku ning lawange tinggi mepe sarung, sarung tas diubah di beberek kono. Iki kurang ya. Perlu pembenahan mereka. Pembenahan, itu perlu pembinaan dan pengarahan ya. Makanya fungsi media, fungsi alat komunikasi itu sangat penting banget ya. Yang kembali ke tadi yang harta amanah itu kabarnya sangat banyak. Seberapa banyak sebetulnya yang itu? Berapa triliun gitu nih? Sulit untuk melihat itu mungkin. Mungkin itu, waduh, iya ya. Memang sangat banyak ya. Sudah lama nggak utet-utet hitung-hitung nggak. Tapi kalau bayangan saya ya, dari 3 orean atau 5 orean tadi itu bangsa Indonesia tuh mungkin tinggal kipas-kipas gini aja ya. Kipas-kipas gini aja. Ya, karena sekarang tuh kita nuansanya masih dibawa ke nuansa budaya yang lain. Jadi kita ini malah menjadi pikiran kita itu terbatas sehingga tidak kreativitas yang dinamis begitu. Oh begitu. Tapi yang jelas begitu dana amanah nanti cair, rakyat akan sangat makmur. Iya, karena sang pemimpin tadi sadar bahwa yang harus damai, tentram, bahagia itu rakyat. Harus gitu. Damai, tentram, bahagia itu harus rakyat. Karena kalau pegawai jelas entah itu apa, tiap bulan sudah ada gitu.